Suatu hari ada teman gue yang ngeluh karena harga-harga barangnya naik ngebuat keadaan makin susah. Pemerintah nggak berpihak pada wong cilik, mau nyari keuntungan sendiri, sibuk memperkaya diri, harga-harga barang kebutuhan pokok seenaknya dinaikin. Padahal kan negara kita banyak duit, kita itu kan negara kaya loh. Malah dengar-dengar kalau sebenarnya Indonesia itu adalah salah satu negara yang terkaya di dunia. Tapi ya banyak diumpetin gitu deh sama penguasa. Coba ya kalau Indonesia gak korupsi, penguasa bisa jadi teladan, gak bakal kayak gini deh kita. Gak setiap bentar harga dinaikin, masyarakat terus menjadi korban dan makin susah. Kita kan dianugerahi sumber daya alam yang sangat besar. Negara kita itu luas banget loh. Dari Sabang di barat sampai di Merauke di timur. Secara panjang dari barat ke timur aja udah nyaingin benua Eropa. Coba aja kalau kekayaan alam kita itu dimanfaatkan dengan baik, gak dicolong, gak dikorupsi, udah kaya kita. Pernah gak kalian terpikir kayak gini? Seperti yang pernah dikeluhin teman gue itu. Gimana menurut kalian? Apakah terpikir seandainya kekayaan alam kita yang konon disebut sebagai yang paling kaya itu, kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat, gak dikorupsi untuk para elitis, udah makmur jaya kita semua. Dulu ya, pas tahun 60-an, pas Indonesia masih jadi kategori negara miskin, ada negara yang udah kaya raya dan kekayaannya itu dari sumber daya alamnya melimpah ruah. Kalau ngaku-ngaku Indonesia tuh kaya, ya udah pasti kalah kaya deh dari negara ini. Tapi sekarang situasinya malah berbalik. Kita yang lebih baik dari mereka. Jadi apa iya dengan bermodalkan kekayaan alam aja seharusnya kita bisa jadi negara kaya dan masyarakat makmur? Yuk tonton terus ya. Di video ini gue akan bahas panjang kali lebar soal ini. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Buat yang pertama kali nonton, salam kenal. Di sini gue ngebahas investasi, ekonomi, kemerdekaan finansial secara praktis, realistis, dan apa adanya. Ingat ya guys, merdeka finansial itu pilihan. Masih ingat pelajaran PPKN di sekolah dulu? Bahwa Indonesia adalah negara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Indonesia adalah Zamrud Khatulistiwa yang dianugerahi kekayaan alam yang gak terbatas. Kekayaan alam yang ngebuat negara-negara lain iri, yang ngebuat stigma yang nempel terlalu kuat di kepala kita. Kira-kira gitu dulu sih yang gue di sekolah diajarin, sampai ketanam banget gitu di alam bawah sadar. Makanya gak heran teman gue yang tadi tuh ngeluh mikir kayak gitu. Nah sebelum kita bahas soal kekayaan-kekayaannya Indonesia, kita tengok dulu nih negara yang disebut-sebut udah kaya raya pas tahun 60-an. Biar kita ada gambaran sama dongeng negara kaya ini. Jadi negara yang gue maksud adalah Venezuela di Amerika Selatan. Di tahun 60-an, Venezuela ini udah jadi salah satu negara paling makmur di dunia, sekaligus yang paling tajir di Amerika Selatan tahun 60-an. Ketika itu pendapatannya Venezuela ini sudah mencapai $7.000 setahunnya, 5 kali lebih kaya dari rata-rata masyarakat Indonesia. Kalau pakai analogi gaji nih ya, seandainya gaji kita 5 juta, maka gaji rata-rata masyarakat Venezuela ini pendapatannya udah 25 juta per bulan. Bayangin tuh, yang gaji 5 juta kalau mau KPR mesti mikir 12 kali. Kalau ke Venezuela bisa-bisa langsung KPR 3 rumah. Di Indo ya kalau ngemil paling maksimal makaroni balado. Tapi di Venezuela bisa kroffel 3 kali sehari tuh. Dulu ya Indonesia bangga-bangga tuh produksi minyaknya besar. Pas puncak-puncaknya produksi minyak di tahun 80-an. Indonesia itu produksinya bisa sampai 1,5 juta barel per hari. Tapi itu produksi gak ada apa-apanya. Venezuela bisa produksi sampai 3,5 juta barel per hari. Lebih dari 2 kali lipat kita. Produksi sebesar itu cuma buat kemakmuran masyarakatnya gak sampai 30 juta orang. Cuma 1/10-nya kita loh. Gimana gak makin kaya tuh negara? Terus kalau Venezuela tuh kaya, kenapa sekarang malah jadi kacau balau? Nah, kita udah tahu kan, udah rame tuh di media-media kalau Venezuela itu terjebak dalam hyperinflation ribuan %. Beli tisu aja mesti bayar pakai duit segepok-gepok. Beli ayam mesti bayar pakai duit sekarung. Ibu kotanya Caracas jadi salah satu kota yang paling gak aman di dunia.
Tingkat kejahatan tinggi, banyak penjarahan, pembunuhan, kartel bertumbuh pesat. Jadi apakah ini terjadi korupsi yang bikin Venezuela jadi kacau? Kebetulan gue punya teman keturunan Venezuela. Doi cerita, bapaknya ini ngelariin diri ke Indonesia ketika muda dulu, terus gak pernah balik lagi ke sana sampai sekarang. Dia cerita tuh ke gue, kenapa negaranya bisa beken gitu, in a bad way. Kata bokapnya teman gue ya, itu karena kesalahan pemerintahnya. Utamanya adalah salah urus negara. Akar permasalahannya adalah karena negara salah urus pemerintahan dan kebijakan. Ya korupsinya juga ada dan jadi bagian dari masalah, tapi esensinya bukan di masalah korupsi. Jadi karena keenakan pendapatan gede dari minyak, pemerintah Venezuela jadi royal banget deh nyenengin rakyatnya. Ya namanya juga negara sosialis ya, harus adil. Naikin deh tuh social benefit tinggi-tinggi. Kesehatan, pendidikan, hari tua, pro buruh dan pro wong cilik. Pokoknya bikin kebijakan yang bikin semua lapisan masyarakat dari atas sampai bawah itu senang dan bahagia. Pengeluarannya pemerintah yang besar dan semakin membengkak ini utamanya ditopang pemasukan dari minyak. Sayangnya pemasukan dari hasil bumi itu naik turun. Ada kalanya harga jual minyak lagi jelek, ada kalanya produksi bermasalah, ataupun sumurnya mulai kering dan lain-lain sebagainya. Nah pas pemasukan lagi turun tapi belanja tetap gede, nambel defisitnya dari mana? Ngutang. Sama tuh kayak teman lo yang pas tanggal tua, tiba-tiba pay later jadi penyelamat dunia. Nah ini nih gilanya nih, yang nyebabin beli tisu butuh bayar pakai duit bergepok-gepok. Sampai banyakan gepok duitnya daripada tisunya. Tahu gitu daripada pakai tisu, mendingan pakai itu duit kali ya buat lap muka. Utangnya ini adalah dengan cara pemerintah Venezuela mencetak uang sendiri untuk ngebayar utang-utang yang jadi kewajibannya. Nyetak uang yang berlebihan ini ngebuat rakyat jadi korbannya, yang nyebabin terjadi hyperinflasi. Analoginya gini, dalam satu ruangan yang gak bisa kemana-mana, di tempat itu ada satu potong ayam dan 3 orang. Masing-masing orang pegang uang 100, tapi satu potong ayam itu cuma satu-satunya makanan yang tersedia. Jadi 3 orang itu bersedia bayar 100 untuk satu potong ayam. Tapi kemudian diumumin tuh, 3 orang tersebut masing-masing dapat bonus 1.000 per orang. Tapi tetap cuma ada satu potong ayam buat makan 3 orang itu. Apa yang terjadi saudara? 3 orang tersebut bersedia bayar 1.000, naik 10 kali lipat. Ayamnya dapat berapa? Ya tetap satu potong dong. Analogi ini ngejelasin cerita tentang cetak uang yang berlebihan, yang bisa bikin hyperinflation, yang ngebuat rakyat jadi korbannya. Buat apa juga naik gaji 300%, tapi biaya hidup naik 1000%. Percuma kan, gaji lo naik jadi 15 juta, tapi sekali makan bisa habis 500.000. Dengan kondisi ekonomi yang memburuk, udah pasti efeknya adalah krisis politik. Politisi tentu harus ngambil cara memenangkan hati rakyat dong untuk memenangkan pemilu. Walaupun itu harus dengan mimpi-mimpi indah. Makanya sampai ada ucapan antara lo harus bilang para pemilih apa yang mesti dilakuin dan ngadepin kemungkinan kalah pemilu, atau lo gak bilang ke mereka apa yang mau lo lakukan tapi kemudian dilakuin juga setelah duduk di kursi kekuasaan. Akhirnya untuk bisa menang pemilu harus bikin kebijakan yang populis. Pas sudah menang baru dia realistis. Biasa pura-pura bego. Terus lama-lama ya disikat lagi sama lawan politiknya yang lain, yang lagi-lagi ngasih kebijakan populis buat naikin popularitas dan elektabilitas. Habis itu nyanyiin lagu lama deh, nuduh incumbent itu korupsi dan lain sebagainya. Masyarakat kan lagi susah ya. Biasanya nih kalau orang susah itu emosian. Kita kalau lagi lapar aja jadi sumbu pendek. Nah jadi gampang kan tuh ngomporin rakyat yang lagi susah. Jadi siapa yang salah ayo? Korupsinya? Politisinya? Atau rakyatnya yang milih? Ya menurut gue sih semuanya ikut andil. Race to the bottom. Fenomena di mana Venezuela di tahun 60-an itu kaya raya, tapi sekarang negaranya malah kacau balau dan bahkan mengalami hyperinflation. Ini istilahnya commodity curse. Negara yang kaya alam malah berakhir jadi negara miskin, jadi negara gagal. Fenomena di mana negara yang punya sumber daya alam berlimpah, tapi ekonominya menurun, demokrasinya melemah,
atau hasil pengembangan SDM dan SDA-nya yang lebih parah ketimbang negara yang minim sumber daya alam. Commodity curse jelas bikin orang males lah ya. Daripada bikin usaha manufaktur yang balik modalnya bisa sampai 10 tahun atau bahkan lebih, mendingan gua keruk aja itu tanah depan komplek. Bisnis yang gak sampai 5 tahun udah balik modal. Cuannya gede to the moon. Udah pasti ada yang beli pula. Kalau bisa ada yang cepet, ngapain yang lama? Ya itu wajar lah dalam kacamata bisnis. Jadi bikin pebisnis tergoda bikin usaha yang itu lagi. Cari yang low hanging fruit, tapi ada resiko besar yang dibawa untuk kebaikan negara dalam jangka panjang. Bisnis keruk alam itu punya sustainability yang pendek. Harga komoditasnya naik turun, cadangannya terbatas, lama-lama bisa habis. Terus bisnis keruk alam itu barangnya sama di seantero dunia. Sedot minyak di Arab Saudi dan sedot minyak di Indonesia kan bentuknya sama ya, sama-sama minyak. Gak ada tuh di pom bensin dibilang, ini minyak Arab Saudi, asli loh, lebih kental. Ya kan gak gitu ya. Bisnis sumber daya alam ini gak ada kepentingan juga nih untuk ngelakuin inovasi yang bikin produk lebih bagus lagi, yang bisa ningkatin value. Gak ada cerita tuh bikin minyak bumi jadi smart oil yang bisa pakai wifi dan connect ke app di smartphone. Jadi ya bikin males, miskin inovasi, tinggal sedot atau keruk aja terus jual deh. Beda dengan industri manufaktur yang mesti bikin produk yang punya daya saing, yang bisa bersaing di level lokal sampai global. Bangun brandingnya juga butuh waktu. Balik modalnya lama sih, persaingannya juga ketat. Capek bro. Tapi ya berkah di balik capeknya itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. Kompetitif di skala lokal sampai global. Lihat aja kayak Jepang. Apa aja mereka bikin, kita pasti percaya kan kalau kualitasnya pasti bagus. Kalau bisnis sumber daya alam, ya paling capek bagi-bagi duitnya aja biar bisnisnya lancar. Bener nggak? Commodity curse ini ngebikin negara jadi keenakan. Malas kerja. Kan tinggal keruk tanah depan komplek udah jadi duit. Yang keruk bukan gue lagi. Suruh orang yang keruk nanti gue kasih tips 30%. Kalau udah kayak gitu, ngapain lagi gue kerja capek-capek? Tapi ya dalam jangka panjang, negara-negara yang keenakan ini ngebawa bom waktu. Terjebak masalah ketika sumber daya alam gak bisa lagi diandelin sebagai pemasukan utamanya. Kendala karena udah terbiasa jadi pemalas yang gak bisa kerja dan terus berinovasi. Nah sekarang kita coba balik dengan status Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang besar. Malah bisik-bisiknya yang paling besar loh. Dari riset yang gue dapetin, 10 negara dengan kekayaan alam terbesar, Venezuela juga termasuk. Kalau baca beritanya dari media lokal ya dengernya Indonesia adalah yang paling kaya sedunia. Tapi kan nyatanya nggak gitu. Dari media luar, gue ambil dari website Statista yang disebut 10 negara terkaya adalah Amerika Serikat, China, Rusia, Australia, Brazil, dan lainnya. Kalau lihat di peta dunia, kita bisa ngelihat gambaran yang jelas. Emang namanya negara yang besar dan luas sewajarnya dianugerahi kekayaan alam yang besar. Hitung-hitungan bego aja, contoh Rusia, Amerika Serikat, China, Australia, Brazil, Kanada. Ya 6 negara sumber daya alam terkaya di dunia karena memang 6 negara terluas di dunia juga. Indonesia emang gak masuk 10 besar, tapi Indonesia sebagai negara yang luas dan masuk dalam 15 terbesar di dunia. Jadi gue yakin kekayaan alamnya ada di urutan belasan juga lah. Tapi ya wajar, B aja, nothing special. Namanya juga negara luas kan. Yang hoki itu negara yang emang pas dapet titik sumber daya alamnya yang melimpah, kayak Venezuela dan Arab Saudi. Kalau kita lihat dari orang-orang terkaya di Indonesia, di 10 besar gak ada dari tambang kan buktinya. Lebih banyak karena punya bisnis yang dikonsumsi oleh orang banyak. Contoh orang terkaya dari rokok, bank, lainnya ada juga dari media, retail, dan properti. Luas negara kita emang ada di urutan belasan, tapi jumlah penduduk kita nomor 4 di dunia. Jadi ya para taipan kita itu memanfaatkan ceruk dari situ, pasar domestik yang besar. Beda dengan pangeran-pangeran Arab Saudi yang fulusnya kebanyakan datang dari minyak. Ya makanya mereka disebut Raja Minyak. Jadi ya kalau berasumsi Indonesia adalah negara sumber daya alam terkaya di dunia,
agak kurang tepat nih kalau ngelihat sumber kekayaan dari orang-orang terkaya di Indonesia. Dan juga dilihat dari luasnya negara, Indonesia hanya di 15 besar. Ya maaf kata nih, kita terlalu overrated dengan kekayaan alam kita sendiri. Lagian ya kenapa juga sih bangga punya kekayaan alam, kaya dari ngerusak bumi, cuma buat dibego-begoin sama negara maju yang butuh sama produk kita. Lihat dari Venezuela yang kaya tahun 60-an, tapi sekarang jadi melarat, nunjukin kekayaan sumber daya alam gak menjamin masyarakat jadi makmur. Kalau negara yang gak punya kekayaan alam, tapi bisa berhasil jadi negara maju dan bikin masyarakat sejahtera, nah itu baru boleh bangga. Istilah kata modal kalah jauh, tapi tetap bisa sukses. Lebih bangga kan kalau kaya dan sukses dari hasil usaha sendiri, ketimbang masuk Forbes 30 Under 30 karena koneksi bapaknya. Jujur aja, dulu gue itu sangat terdoktrin dengan sebegitu kayanya Indonesia kita. Tapi ya, balik lagi, itu doktrinasi. Kalau masih beranggapan bahwa kalau nggak dimalingin kita bisa kaya, ya nggak semudah itu Ferguson. Udah bukan zamannya lagi, kaya karena jadi raja minyak, batu bara, logam, dan hasil alam lainnya. Jadi kaya ya karena sumber daya manusia yang hebat, bisa bikin barang-barang dan produk manufaktur kelas dunia, bisa bangun bisnis barang dan jasa dengan konsumen yang banyak di tingkat lokal hingga global. Jadi gimana? Masih mikir dan percaya kalau seandainya sumber daya alam Indonesia kalau dimanfaatkan dengan benar, nggak pakai korupsi, negara kita udah makmur? Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.